Halo sedulur tani, selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini saya akan membahas bagaimana cara memelihara tanaman buah dalam pot atau tanaman buah yang ditanam dalam planter bag. Namun sebelum saya memasuki bahasan tentang tabulam pot, mari kita sejenak memperkenalkan beberapa jenis tanaman. Ini diantaranya ada bibit salam, ini termasuk bumbu dapur atau penyedap rasa. Ini ada bibit apokat miki, ini apabila dirawat secara optimal dan letak tanamnya tepat bisa berbuah pada umur 2 tahun. Ini ada duri hitam, ini duri hitam asal dari negeri jiran atau negeri Malaysia. Ini bisa berbuah pada umur 4 tahun sampai 5 tahun. Ini ada montong bawor. Ini ada bibit nangka mini. Ini juga genjah. Bisa berbuah pada umur 2 tahun. Nah, ini kita perbesar. Ini udah mulai kembang paes atau latihan berbunga. Ini ada pohon mangga. Ini jenis mangga mana lagi. Ini ada pohon jeruk siam. Ini bisa latihan bunga juga pada umur 1 tahun. Ini ada bibit kurma. Ini ada pohon nangka mini. Nah, pada sore hari ini mari kita bahas bagaimana cara perawatan atau pemeliharaan tanaman buah dalam pot atau tanaman buah dalam planter bag. Sebelum kita membahas bagaimana cara pemeliharaannya, mari kita perlu mengetahui media apa yang sebaiknya atau yang cocok digunakan pada tanaman buah dalam planter bag. Yaitu bahan-bahannya 1 tanah, 2 sekam bakar mentah, sekam mentah, yang ketiga pupuk kandang, yang keempat sekam bakar mentah. Perbandingannya tanah 2 bagian, sekam mentah 1 bagian, pupuk kandang 1 bagian, dan sekam bakar 1 bagian. Fungsi daripada sekam bakar di sini perlu diketahui yaitu untuk menetralisir pH yang tadinya pH-nya asam menjadi pH netral. Perlu diketahui bahwa pH yang terkandung dalam pupuk kandang itu mengandung pH asam yaitu 5 derajat, sehingga dinaikkan atau dinetralisir menggunakan sekam bakar. Nah, pada media dengan perbandingan 2:1 yang saya sebut tadi akan menghasilkan media tanam yang gembur. Ini medianya gembur. Nah, media yang gembur adalah media yang diharapkan oleh semua jenis tanaman, karena pada media yang gembur akan ketersediaan udara dalam tanah itu akan tersedia, sehingga akan mempercepat tumbuh kembangnya akar. Karena saya tekankan lagi bahwa pertumbuhan akar sangat terpengaruh dengan ketersediaan udara dalam tanah. Maka kita usahakan media yang gembur. Mari kita masuk ke pembahasan bagaimana cara pemeliharaan tanaman buah dalam pot atau tanaman buah dalam planter bag. 1, yaitu penyiangan. 2, penyiraman. 3, pemupukan. Dan 4, pengendalian hama dan penyakit. Kita masuk poin pertama, yaitu penyiangan. Penyiangan dilakukan melihat situasi apabila pada planter bag ini sudah ditumbuhi rumput-rumput liar atau gulma, sebaiknya kita cabut
Kebetulan ini di media ini belum banyak rumput-rumputnya. Kita cabut rumput-rumput liar. Yang kedua yaitu penyiraman. Penyiraman dilakukan melihat situasi. Apabila kondisi hujan kita tidak perlu repot-repot menyiram, tapi apabila pada saat musim kemarau, penyiraman dilakukan bila media sudah kelihatan kurang air. Yang ketiga yaitu pemupukan. Di sini adalah pemupukan hal yang sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena pada tanaman tabu lampot atau tanaman dalam planter bag, ini adalah tanaman yang dipaksa tumbuh dalam satu tempat yang sangat terbatas, sehingga kita perlu memperhatikan unsur-unsur hara apa yang harus kita perlukan, sehingga yaitu pemupukan harus teratur mungkin atau rutin. Pupuk yang saya gunakan di sini yaitu pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik saya menggunakan pupuk kandang yang sudah dihancurkan. Ini saya berikan pada tanah, pada media. Ini ukurannya 3 genggam. 3 genggam. Lalu kita aduk-aduk pakai tangan karena ini medianya gembur sehingga tangan tidak terasa sakit. Ini pupuk organik diberikan 3 bulan sekali. Sedangkan pupuk anorganik saya menggunakan pupuk NPK yang kandungannya 15-15 yang diberikan pada tiap sebulan sekali. Pupuk anorganik sebaiknya diberikan di saat kondisi media tanam basah. Yang terakhir yaitu pengendalian hama penyakit. Untuk tanaman nangka mini ini, serangan hama biasanya hanya dilakukan oleh serangga kutu kebul atau kutu putih. Kutu kebul atau kutu putih. Pengendaliannya yaitu dengan menggunakan insektisida dengan dosis 2 cc per liter air. Itu pun pengendaliannya apabila kerusakannya sudah parah baru kita kendalikan. Sedangkan masalah penyakit pada nangka mini ini jarang terjadi, sehingga tidak pernah kalau kita menanam tabu lampot nangka mini tidak pernah menggunakan fungisida. Insya Allah apabila pemeliharaannya rutin dan kontinu penyiraman, pemupukan, media tanam yang benar, insya Allah pada umur 2 tahun tanaman ini sudah mulai belajar buah atau berbuah. Ini sudah kelihatan buah. Ini buahnya hanya hampir nyampe planter bag. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.